Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang macam-macam kaifiyah sholat sunat di malam nisfu Sya'ban, dan juga tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Sya'ban. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari beberapa kitab, di antaranya yang pertama yaitu kitab Al-Ghunyah. Kitab ini disusun oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kemudian yang kedua yaitu kitab Kanzun Najah was Surur. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Abdus Salam As-Safuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang keempat yaitu kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad yang disusun oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang sangat utama, yang tingkat keutamaannya nomor 2 setelah bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadlu Sya'bana ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya." Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya, kafadli ala sairil anbiya, seperti keutamanku dibanding dengan nabi-nabi lainnya. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ala sairi ibadihi, dan keutamaan bulan suci Ramadan ala sairi syuhur, atas bulan-bulan lainnya, kafadlillahi ala sairi ibadihi, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ala sairi ibadihi, atas hamba-hambanya. Dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menulis bahwa bulan Sya'ban ini adalah syahrus salati ala nabiyil mukhtar, bulannya salawat atas Nabi Muhammad yang dipilih. Kenapa disebut bulan salawat? Karena pada bulan ini 14 abad yang lalu turun ayat yang menerangkan tentang perintah bersolawat, yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini dulu diturunkan tepatnya pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini juga disebut bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering kita dengar dalam hadis, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Inna rajaba, sesungguhnya bulan Rajab, syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat baik sekali pada bulan Rajab ini kita banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sya'bana syahri, kata Nabi, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Oleh karena itu sangat dianjurkan sekali pada bulan Sya'ban ini bagi kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Oleh karena itu sangat baik sekali pada bulan suci Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Selain dari anjuran untuk memperbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban ini, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Diterangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis, Syekh Abdurrahman bin Abdus Salam As-Safuri menulis, faidatun, ini adalah suatu faidah. Maktubun fit Taurati, diterangkan dalam kitab Taurat, man qala fi Sya'banah, barang siapa yang membaca di bulan Sya'ban, membaca La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, membaca kalimat tersebut, kataballahu lahu ibadata alfisanatin, maka Allah mencatat untuknya pahala ibadah 1000 tahun lamanya. Wa maha anhu dzunubahu alfasanatin, dan Allah menghapus dosa-dosanya selama 1000 tahun. Ya, kalau umurnya tidak sampai 1000 tahun, maka ditambahkan di buku catatan amalnya kebaikan selama 1000 tahun. Wa kharaja min qabrihi wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya kelak dengan wajah bercahaya seperti bulan di malam purnama. Itu fadilahnya membaca zikir tersebut yang diterangkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Insyaallah pada tahun ini, tahun 2022, bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Maret mendatang. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam terbaik kedua setelah Lailatul Qadar. Ma min lailatin ba'da Lailatul Qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam setelah Lailatul Qadar yang lebih baik dari malam nisfu Sya'ban. Diterangkan bahwa pada malam itu seluruh pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu min sama'id dunya ilal arsy fis sujudi yastaghfiruna li ummati Muhammadin, dan seluruh malaikat mulai dari langit pertama sampai malaikat yang ada di arsy fis sujud, semuanya dalam keadaan bersujud, yastaghfiruna li ummati Muhammadin, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Muhammad. Artinya malaikat-malaikat itu baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan pada malam itu kita banyak melakukan sholat sunat yang biasa kita kenal dengan sholat sunat di malam nisfu Sya'ban. Nah, tentang kaifiyah atau tata cara sholat sunat di malam nisfu Sya'ban ini saya mengutip dari beberapa sumber. Pertama, saya mengutip keterangan dari kitab Al-Ghunyah juz 1 halaman 349. Kitab ini disusun oleh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Dianjurkan dalam kitab tersebut kita melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin. Pada tiap-tiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan surah Al-Ikhlas 10 kali. Berarti 10 kali 100 rakaat
sama dengan 1000 surat Ikhlas dalam 100 rakaat tersebut. Dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani menulis, Ruwiya Anil Hasan radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari Imam Hasan radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa sesungguhnya Imam Hasan ini berkata, kata Imam Hasan, haddatsani 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku 30 sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat itu, anna man shalla hadhihi sholata fi hadhihi lailati, bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat ini pada malam nisfu Sya'ban ini, nadharallahu ilaihi sab'ina nadhratan, maka Allah akan melihat pada orang itu 70 kali penglihatan. Wa qadalahu bi kulli nadhratin sab'ina hajatan, dan tiap-tiap satu kali penglihatan Allah menekani 70 hajat dari orang tersebut. Ini keterangan dalam kitab Al-Ghunyah yang ditulis oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang kedua diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin, sebuah hadis yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla mi'ata rak'atin fi lailatin nisfi min Sya'ban, barang siapa yang melaksanakan salat sunat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab marratan wal ikhlasa khamsa marratin, pada tiap-tiap rakaat membaca Fatihah 1 kali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali surat Ikhlas kali 100 rakaat sama dengan 500 surat Ikhlas dalam 100 rakaat itu. Ini lebih ringan dari yang disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah tadi. Nah, ketika hal ini dilakukan, anzalallahu ta'ala alaihi 500 alfi malakin, maka Allah akan menurunkan pada orang tersebut 500 alfi malakin, 500.000 malaikat. Allah akan menurunkan 500.000 malaikat untuk mengelilingi orang tadi. Ma'akulli malakin daftarun min nurin yaktubuna thawabahu ila yaumil qiyamah. Tiap-tiap malaikat itu memegang buku yang terbuat dari cahaya, yaktubuna thawabahu ila yaumil qiyamah, yang terus-menerus menulis pahala untuk orang itu sampai hari kiamat. Itu keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian yang ketiga, saya mengutip keterangan dari kitab Nuzhatul Majalis. Dalam kitab ini Syekh Abdurrahman bin Abdussalam As-Safuri Asy-Syafi'i menulis, man shalla lailatan nisfi min Sya'bana 12 rak'atan, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab marratan wa qul huwallahu ahad asyra marratin, pada tiap-tiap rakaat membaca Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 10 kali. Nah, ketika hal ini dilakukan, muhayyat anhu sayyi'atuhu, maka dihapus keburukan-keburukan orang itu, wa burika lahu fi umrihi, dan orang itu diberkati di dalam umurnya. Umurnya penuh barokah, keluarganya barokah, hartanya barokah, rumah tangganya barokah, semua penuh dengan keberkahan barokahnya melaksanakan sholat sunat tersebut. Ini keterangan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ini jauh lebih ringan dari kedua keterangan tadi. Kemudian diterangkan dalam kitab Kanzun Najahi was Surur,
Di situ diterangkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat membaca Fatihah 1 kali dan membaca surah Al-Quran. Suratnya bebas apa saja, surat Al-Ikhlas boleh, surat Al-Kafirun boleh, pokoknya tidak ada ketentuan di sini. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, kita dianjurkan membaca Yasin 3 kali seperti yang biasa kita lakukan setiap tahun itu. Nah, itu antara lain beberapa kaifiyah tentang sholat sunat di malam nisfu Sya'ban yang saya ambil dari beberapa sumber kitab yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.